Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Arista Wulandari dengan nomor induk mahasiswa 19060474022. Ini saya akan mempresentasikan tentang dampak bencana banjir bandang terhadap kerusakan lingkungan. Tentunya kalian sebagian sudah tahu apa sih itu bencana alam. Bencana alam adalah konsekuensi dari kombinasi aktivitas alami, seperti halnya suatu peristiwa fisik seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, dan juga aktivitas manusia. Tidak heran, di dunia ini sering terjadi bencana-bencana alam. Contohnya yaitu banjir. Banjir adalah suatu fenomena alam yang mana didahului oleh hujan dengan intensitas tinggi dengan durasi yang cukup lama di suatu daerah aliran. Banyak jenis banjir. Yang pertama yaitu banjir sungai, dan yang kedua adalah banjir danau, yang ketiga adalah banjir laut pasang. Banjir sungai terjadi karena air sungai meluap. Banjir danau terjadi karena air danau meluap atau bendungannya jebol. Dan yang ketiga, banjir laut pasang itu terjadi akibat adanya badai dan gempa bumi. Apa saja sih penyebab banjir? Secara umum, penyebab terjadinya banjir adalah yang pertama, yaitu penebangan hutan secara liar tanpa disertai dengan reboisasi. Dan yang kedua adalah pendangkalan sungai. Yang ketiga adalah pembuangan sampah yang sembarangan, baik ke aliran sungai maupun gotong royong. Dan yang keempat adalah pembuatan saluran air yang tidak memenuhi syarat. Yang kelima, yaitu pembuatan tanggul yang kurang baik. Yang keenam adalah air laut, sungai, atau danau yang meluap dan mengenai dataran. Banjir memiliki dampak yang luar biasa. Yang pertama yaitu, banjir dapat menimbulkan lingkungan hidup berupa rusaknya areal pemukiman penduduk. Dan yang kedua adalah sulitnya mendapatkan air bersih dan rusaknya sarana dan prasarana penduduk. Yang ketiga, rusaknya areal pertanian. Yang keempat, timbulnya penyakit-penyakit. Yang kelima adalah menghambat transportasi darat. Tapi tenang, kalian gak usah cemas. Di suatu masalah pasti ada jalan keluarnya, yaitu cara mengatasi banjir. Untuk mengantisipasi bencana banjir, banyak hal yang harus kita lakukan. Di antaranya, yang pertama, kita harus membersihkan saluran air dari sampah yang dapat menyumbat aliran air sehingga menyebabkan terjadi banjir. Dan yang kedua adalah mengeruk sungai dan endapan-endapan untuk menambah daya tampung air. Ketiga, membangun rute-rute drainase alternatif, kanal-kanal sungai baru, sistem-sistem pipa, sehingga dapat mencegah beban yang berlebihan terhadap sungai. Dan yang keempat, tidak mendirikan bangunan pada wilayah atau area yang menjadi daerah lokasi penyerapan air. Yang kelima, tidak menebangi pohon-pohon di hutan, karena hutan yang gundul akan sulit menyerap air, sehingga jika terjadi hutan lebat secara terus-menerus, air tidak dapat diserap secara langsung oleh tanah, bahkan akan menggerus tanah. Hal ini pula dapat menyebabkan tanah longsor. Seperti itu. Kesimpulannya adalah, bencana banjir itu terjadi karena ulah manusia yang sering membuang sampah secara sembarangan. Kita sebagai makhluk hidup harusnya bersyukur, karena telah diberikan nikmat oleh Allah. Tugas kita hanya menjaga kelestarian tanpa merusaknya. Apabila bencana itu terjadi, kita juga yang rugi. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Ya, jangan lupa kalian like, comment, and subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Tetap stay in the home, jangan kemana-mana, dan juga terjaga kesehatan kalian masing-masing. Jangan lupa melakukan olahraga dan hidup sehat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.